Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Rizky Cahyani NIM 097, Hilma Lutfiati NIM 098, Siti Khalifah NIM 099, dan saya sendiri Luciana Dewi Kumala NIM 100. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Pengambilan Keputusan PK Berbasis SIM. Dari makalah kami terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, konsep dalam pengambilan keputusan dalam SIM. Yang kedua, proses pengambilan keputusan dalam SIM. Yang ketiga, karakteristik dalam menjalankan pengambilan keputusan. Yang keempat, peran SIM berbasis komputer dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sistem pendukung dalam pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Cahyani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama ada konsep pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen. Menurut Herbert A. Simon, ada 3 tahapan pokok dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, penyelidikan. Dalam penyelidikan ini, data mentah diperoleh, kemudian diolah dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, ada perancangan. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Yang ketiga, ada pemilihan. Nah, yang pemilihan ini yaitu dengan memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Jadi, proses keputusan dapat dianggap sebagai sebuah arus dari penyelidikan sampai perancangan dan kemudian pada pemilihan. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan dan beberapa alternatif tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, ada 4 pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pemikiran. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap lingkungan, baik secara berkesinambungan atau sesekali. Tahapan yang kedua yaitu ada tahap perancangan. Nah, dalam tahap perancangan ini meliputi kegiatan menciptakan, mengembangkan, dan menganalisa tindakan-tindakan yang mungkin terjadi. Tahapan yang terakhir adalah tahap pemilihan. Nah, tahapan ini meliputi penarian tindakan-tindakan yang tepat, di antaranya tindakan-tindakan yang telah diidentifikasikan pada tahap perancangan, yang akan dapat memecahkan masalah yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu bagian C, karakteristik dalam menjalankan pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Menurut Mikhail menjelaskan bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik, yaitu ada 5 karakteristik. Yang pertama, komponen sistem, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Yang kedua, batas sistem, yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Ketiga, lingkungan luar sistem, yaitu apapun di luar batas dari sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem. Dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara, sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Yang keempat, penghubung sistem merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu sistem ke yang lainnya. Kelima, masukan sistem. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yang dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal.
Keenam, keluaran sistem, yaitu hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supersistem. Yang ketujuh, pengolah sistem, yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan baku yang lain menjadi keluaran berupa bahan jadi. Dan yang terakhir, nomor 8, yaitu sasaran atau tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Peran SIM berbasis komputer dalam pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya atau untuk kepentingan organisasi, terutama dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. Teknik SIM untuk memberi manajer informasi yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Komputer telah menambah satu atau dua dimensi seperti kecepatan, ketelitian, dan volume data yang meningkat, yang memungkinkan pertimbangan alternatif-alternatif yang lebih banyak dalam suatu keputusan. Teknologi informasi bagi organisasi. Kehadiran komputer dalam sistem informasi manajemen telah memberikan banyak kemudahan bagi manajer dalam melakukan kegiatannya. Dari hal-hal yang kecil seperti memberikan informasi kepada pihak lain, mendokumentasikan file-file, menyimpan data-data, dan lain-lain, hingga mengambil sebuah keputusan penting bagi perusahaan. Secara prinsip, komputer dan perangkat keras atau hardware lain hanyalah merupakan sebuah sumber daya fisik yang dapat berfungsi tanpa ada manusia yang memberikan instruksi. Dalam hal ini, manusia membuat sebuah teknologi bernama perangkat lunak atau software yang pada dasarnya berisi suatu urusan instruksi untuk menggerakkan berbagai komponen perangkat keras secara operasional. Komputer menerima instruksi dari manusia untuk melakukan sejumlah pemrosesan data yang hasilnya akan dipresentasikan kepada yang bersangkutan, di mana dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut 3 tahapan proses pembuatan keputusan, yaitu pemahaman, perancangan atau desain, dan pemilihan. Dukungan SIM biasanya melibatkan pengolahan file komputer maupun non-komputer. Pada tahap pemahaman, hubungannya dengan SIM adalah pada proses penyelidikan yang meliputi pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. Pada tahap ini juga perlu ditetapkan kemungkinannya. Dukungan SIM memerlukan suatu database dengan data masyarakat, saingan, dan intern ditambah metode untuk penelusuran dan penemuan masalah-masalah. Pada tahap perancangan atau desain, kaitannya dengan SIM adalah membuat model-model keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada, serta memprakarsai pemecahan-pemecahan alternatif. Model-model yang tersedia harus membantu menganalisis alternatif-alternatif. Dukungan SIM terdiri dari perangkat lunak statistika serta perangkat lunak pembuatan model lainnya. Hal ini melibatkan pendekatan terstruktur, manipulasi model, dan sistem pencairan kembali database. Pada tahap pemilihan, SIM menjadi paling efektif apabila hasil-hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong pengambilan keputusan.
Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu sistem pendukung dalam pengambilan keputusan sistem informasi manajemen. Manajemen umumnya mengacu pada individu-individu dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan perencanaan, pengelolaan, penyediaan staf, pengawasan, dan pengendalian aktivitas bisnis. Kelima fungsi ini adalah tugas utama manajemen yang dalam penjelasan lebih rinci adalah: yang pertama, perencanaan kegiatan manajer untuk menentukan tujuan dan membangun rencana jangka panjang dan pendek untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, ada pengelolaan struktur organisasi, standar, dan prosedur kerja. Yang ketiga, penyediaan staf. Yang keempat, pengawasan mengarah ke pendampingan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pekerja atau staf. Yang kelima, ada pengendalian. Setiap fungsi-fungsi di atas melibatkan pengambilan keputusan dan informasi dibutuhkan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu, manajemen menentukan sistem informasi dan subsistemnya. Beberapa sistem informasi bisnis yang untuk diimplementasikan dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah bisnis proses pertama yang dikomputerisasi dan tanpa IS. Pencatatan dan pengelolaan transaksi bisnis akan menghabiskan banyak waktu. TPS juga menyediakan data untuk pekerja dan bisnis proses lain seperti MIS dan DSS. TPS melakukan operasi rutin seperti pemesanan dan pembayaran yang terjadi harian atau mingguan. Yang kedua ada Manajemen Informasi Sistem atau MIS. MIS berperan untuk menyediakan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dalam organisasi. Informasi tersebut digunakan para manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk dari informasi pada umumnya berupa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan. Beberapa jenis laporan yang dihasilkan oleh MIS yaitu laporan rutin, laporan berdasarkan permintaan, yang ketiga laporan khusus dihasilkan pada situasi khusus atau kebutuhan. Kesimpulan dari makalah yang sudah kami presentasikan, bahwasanya proses keputusan dapat dianggap sebagai sebuah arus dari penyelidikan sampai perancangan, dan kemudian pada pemilihan, tetapi pada setiap tahap hasilnya mungkin dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dimulai lagi. Jadi, tahapan tersebut merupakan unsur-unsur sebuah proses bersinambungan. Sebagai contoh, pilihan mungkin menolak semua alternatif dan kembali ke tahap perancangan untuk menerbitkan pemecahan tambahan. Menurut Michel, menjelaskan bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik. Karakteristik sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu sistem mempunyai komponen-komponen sistem atau subsistem. Yang kedua, suatu sistem mempunyai batas sistem atau boundary. Yang ketiga, suatu sistem mempunyai lingkungan luar atau environment. Yang keempat, suatu sistem mempunyai penghubung atau interface. Dan yang terakhir, suatu sistem mempunyai tujuan atau goal. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya atau untuk kepentingan organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. Teknik SIM untuk memberi manajer informasi yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. Teknologi informasi bagi organisasi, dari hal-hal yang kecil seperti memberikan informasi kepada pihak lain, mendokumentasikan file-file, menyimpan data-data, dan lain-lain hingga mengambil sebuah keputusan penting bagi perusahaan. Pengambilan keputusan SIM berbasis komputer. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan, di mana dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut 3 tahapan proses pembuatan keputusan, yaitu pemahaman, perancangan atau desain, dan pemilihan. Beberapa sistem informasi bisnis yang
Sistem informasi bisnis umum diimplementasikan dalam organisasi adalah sebagai berikut. Ada Transaction Processing System atau TPS. Adalah bisnis proses pertama yang dikomputerisasi dan tanpa IS. Pencatatan dan pengolahan transaksi bisnis akan menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, Manajemen Informasi Sistem atau MIS berperan untuk menyediakan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dalam organisasi. Informasi tersebut digunakan para manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada Decision Support System atau DSS. Adalah sekumpulan orang, prosedur, software, database, dan peralatan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Cukup sekian presentasi dari kami. Pemakalah menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam pembuatan makalah ini. Untuk itu, pemakalah mengharapkan agar pembaca bersedia memberikan kritik dan saran yang mendukung agar menjadi acuan untuk pembuatan makalah kedepannya lebih baik. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.